Analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix. Kita intro dulu yuk. Nah, di episode kali ini gua akan ngebahas tentang sepak bola beraksara. Ini maksudnya gini, huruf aksara itu tidak cuma berlaku dalam penulisan saja, tapi dalam sepak bola yang namanya literasi dalam bentuk aksara itu juga digunakan di sepak bola. Seperti apa? Mari kita lihat seperti ini. FIFA dalam Equipment Regulation pasal 7,6 mengatur tentang huruf yang digunakan pemain dalam ajang resmi FIFA harus berupa alfabet Latin. Adapun kekhasan berupa aksen dan umlaut semisal O.2 di atas dalam contohnya kayak huruf Mesut Ozil itu dibolehkan. Nggak ada alasan eksplisit kenapa FIFA mewajibkan penggunaan alfabet Latin. Alasan paling dekat mungkin karena alfabet Latin jadi yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Adapun dominasi aksara Latin itu sendiri nggak begitu aja atau turun dari langit. Kita bisa melacak kala Kekaisaran Romawi mengadopsi alfabet ini secara resmi. Kejayaan Romawi kemudian jadi penentu gimana aksara Latin atau bisa digunakan begitu luas di Eropa. Kemudian sejarah kolonialisme Eropa berabad-abad setelahnya pun jadi salah satu alasan proses latinisasi terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di negara kita, Indonesia. Walau FIFA mengatur untuk menggunakan aksara Latin, ada beberapa kompetisi liga domestik yang nggak mengharuskan hal serupa. Contohnya ada negara yang menggunakan huruf Krilik. Huruf Krilik itu adalah huruf yang dipakai di negara-negara seperti negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Azerbaijan, Estonia, Belarus, di Makedonia juga ada. Intinya pokoknya negara-negara pecahan Soviet, huruf Krilik. Arab udah pasti di negara-negara Timur Tengah, Asia Timur Tengah ataupun Afrika Timur Tengah, yaitu Afrika Barat dan Afrika Utara dan Asia Barat. Lalu Korea, semenanjung Korea, terus Cina, Jepang ya karena menggunakan huruf. Cina pakai Hanse, Korea pakai Hangul, Jepang pakai kanji dan banyak lagi, tapi tetap boleh menggunakan aksara tersebut di bagian jersey. Namun dalam penggunaan huruf Krilik, kayak klub Rusia tetap harus pakai huruf Latin di kompetisi Eropa karena hal ini juga diatur dalam regulasi UEFA dalam UEFA Equipment Regulation di artikel nomor 11. Meski begitu, ada beberapa klub Eropa yang pernah nyoba pakai aksara selain Latin di jersinya. Contoh, Juventus tahun 2009 sempat pakai font Mandarin dan Arab. Mereka melakukannya saat menggunakan font Hanse itu saat tur ke Cina, lalu kemudian melawan Lazio di Riyadh, Arab Saudi menggunakan huruf Arab dalam ajang Supercoppa Italia 2019. Di Indonesia, PSIS Semarang 2020 lalu sempat nyantumin aksara Jawa di bagian kerah dalam mereka yang bagian sini nih. Kayaknya lebih menarik kalau misalkan Persib juga pakai aksara Sunda, PSM pakai aksara Lontara, Bali pakai aksara Bali, dan banyak lagi klub Indonesia yang pakai keragaman aksara di Nusantara. Itu contohnya ya. Nah, tadi kan kita udah ngomong tentang penggunaan aksara di berbagai nomor punggung di klub-klub sepak bola menggunakan ragamnya. Ada ragam aksara Latin, aksara Krilik, aksara Arab, Hanse, Hangul, kanji, sampai aksara tradisional Indonesia. Nah, sekarang kita melihat tentang typeface. Typeface ini gue ambil contoh paling mayoritas di Premier League ya. Klub Premier League ini menggunakan typeface atau jenis huruf buat nama dan nomor punggung yang sama waktu bertanding di Liga Inggris. Sejak musim 97-98, klub-klub peserta Premier League udah mulai pakai typeface yang seragam dan terstandarisasi. Sebelumnya semua klub pakai typeface masing-masing sesuai dengan aparel, desain yang dibuat aparelnya. Dalam perjalanannya Premier League udah mengganti typeface sebanyak 3 kali dalam sejarah klub sampai musim terakhir ya, musim kemarin 2020-2021. Tujuannya apa sih? Nah, tercantum dalam regulasi Premier League Section 7 kalau setiap klub yang bertanding wajib pakai typeface yang terstandarisasi ini. Tujuan utamanya adalah branding. Jadi dari setiap produk jersey atau merchandise bakal langsung bikin yang orang akan inget, oh typeface ini ternyata buat Premier League.
dan ini berkesinambungan dengan branding Premier League secara keseluruhan. Selain itu juga ada soal hak cipta. Jadi ketika ada produk yang pakai typeface ini, misalnya kalian beli jersey klub orisinil dengan name setnya Premier League, maka akan ada royalti yang masuk ke Premier League. Nah, kalau desain typeface, kalau dari awal era pertama dari tahun 97 98 ke musim 2005-2006 itu modelnya hurufnya lebih tebal, terus lebih melingkar, setengah melingkar gini untuk nama pemain, terus nomor punggungnya juga lebih tebal juga dengan logo Premier League macan singa Premier League. Nah, baru di musim 2006-2007 mulai dirubah lebih simpel, masih tetap dengan si desain setengah melingkar dan nomor punggungnya jadi sedikit lebih tipis. Nah, di musim sekarang ini nama pemain jadi lebih lurus dengan aksen desainnya juga lebih modern. Nah, kalau tentang typeface terbaru Premier League ini yang bikin adalah orang Jepang, namanya Toshi Omagari. Dia merupakan typeface designer lulusan Musashi no Art University Tokyo. Font sans serif yang memang lagi hype dalam beberapa tahun terakhir jadi dasar untuk membuat typeface baru Premier League yang dipakai sejak 2017. Menurut Toshi dan studionya, desain studio, typeface ini diharapkan bisa bikin Premier League tertanam dalam ingatan para penikmatnya. Menurut mereka sekarang ketika nonton pertandingan ada banyak distraksi antara aktivitas di ponsel maupun komputer. Sebenarnya langkah ini pun juga sudah mulai diikuti oleh beberapa liga juga di negara-negara lain. Selain Premier League, Football League dari divisi kedua sampai divisi keempat juga bikin typeface yang terstandarisasi. Tapi nanti kalau misalnya klubnya promosi ke Premier League, typeface-nya udah harus dirubah atau yang degradasi. Nah, di luar Inggris, Ligue 1 juga udah pakai typeface yang sama sejak 2008. Mereka udah dua kali ganti desain, dan desain terbaru mereka dikeluarin musim lalu. Sementara La Liga menerapkannya sejak 2017-2008, Serie A baru nerapin per tahun lalu 2020. MLS juga melakukan hal yang sama, melakukan desain typeface yang serupa juga. Jadi itu adalah tentang bahasan mengenai aksara dalam sepak bola. Kalau kita mengambil kesimpulan dari video ini adalah intinya bahwa sepak bola itu beragam-ragam bentuk dan hurufnya, supaya kita melihat bahwa sepak bola adalah bahasa universal untuk menyatukan semua orang lewat jenis huruf dan aksara. Oke, thanks for watching.